ketika kita sudah punya sapi atau tadi yang saya katakan program pemerintah itu ya. Karena kenapa saya selalu membawa pemerintah itu ya uang kita, uang rakyat, dan uang rakyat ya harus kembali ke rakyat. Kembali ke rakyat. Jadi untuk mumpung masih muda, ya betul. Mencoba. Masa cuma gagal sekali. Betul. Orang diputusin pacar berkali-kali aja nggak kapok. Ya kan begitu. Ya kan pantang menyerah lah, ini tinggal diaplikasikan di dunia kreativitas. Kalau saya ada kata-kata hikmah mungkin ya. Oke. Subhanul yaum rizalun go. Oke. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan. Ngobrol happy. Kepriwe kabare sedulur? Wis ngopi apa urung dinaye? Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari Tasikmalaya. Oke. Sugeng enjang. Wilujeng anjing. Kumaha damang? Alhamdulillah saya. Nah, Kang Zaenda ini pengurus Karang Taruna Kabupaten Tasikmalaya, ya, betul? Kebetulan seperti itu. Iya. Apakah perlu mencalonkan apa tidak ini? Wah, tidak lah. Jangan dulu. Ternyata tanpa mencalonkan pun bisa. Mencalonkan sebagai apa ini? Mencalonkan menjadi calon manten. Nah, kalau itu saya akan usahakan segera. Oke, amin. Kita doakan. Dan ngomong-ngomong tentang pemuda nih, kan jenengan pengurus Karang Taruna. Sekarang program yang lagi dijalankan di Karang Taruna di Kabupaten Tasikmalaya itu apa gitu? Ya mungkin saya perkenalan dulu ya. Oke, siap. Nama saya Zainda Usmana. Saya dari Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan kalau di organisasi kepemudaan saya di Karang Taruna sebagai ketua bidang sumber daya manusia SDM. Cocok banget berarti ini. Ya kalau berbicara program itu memang kita ada balance atau kita menjadi sense of balance pemerintah. Artinya kita di sini tidak seenaknya membuat program tanpa melihat aturan dari pemerintah. Jadi harus ada turunan dari program-program pemerintah begitu ya. Kalau sampean tahu, sebenarnya Karang Taruna itu di bawah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, itu di bawah KNP, Kementerian Sosial. Ya. Jadi di dalam organisasi Karang Taruna khususnya itu sudah diatur dalam peraturan daerah kepemudaan. Jadi di dalamnya itu terkait pemberdayaan kepemudaan khususnya, kemudian anggaran dan yang lainnya seperti itu. Jadi untuk saat ini kita di Kabupaten Tasikmalaya sebenarnya banyak ya kalau program dari mulai pertanian, perekonomian, kebudayaan, pariwisata. Karena kalau aturan atau regulasi pendanaan Karang Taruna di tempat kami di Kabupaten Tasikmalaya itu yang pertama yaitu bersumber dari pemerintahan daerah. Yang kedua lebih spesifik di Dinas Pariwisata dan Olahraga di Sparpora, Pemuda dan Olahraga. Dan ini ngomong-ngomong tadi saya agak terpancing ketika ngomong pertanian. Tapi Karang Taruna. Lah ini kan masyarakat memandang pertanian itu kurang menghasilkan. Itu hanya dilakukan oleh bahkan dinilai oleh golongan bawah. Lah ini malah pemuda mengembangkan pertanian ini yang gimana pertaniannya? Nah, itu di dalam program kerja, program kinerja kami itu ada program pertanian. Ya kalau Jawa Barat itu memang diusulkan oleh Kang Ridwan Kamil gitu. Kang Emil ya. Kang Emil ada istilahnya Taruna Tani. Jadi mereka pemuda yang peduli kepada pertanian, sehingga mereka itu difasilitasi dengan berbagai istilahnya model pertanian, seperti bibit bayam,
kemudian bibit-bibit yang lainnya, termasuk sekarang sedang trendingnya itu bibit kopi. Oh iya. Sampean kan juga seneng ngopi. Ya, kebetulan saya juga ahlul kopi. Kohwah. Wal apa? Tuhon. Nah, itu kan apa ya? Jadi image pertanian di masa hari ini itu bukan hanya sekedar bertani seperti pertanian konvensional yang hanya mereka bergantung kepada alat. Tapi mungkin pertanian yang lebih kreatif dengan metode-metode yang mereka itu dapat lebih mengontrol hasil. Dan apakah kira-kira bagi pemuda nih, karena kan kita basicnya anak muda nih. Misalkan bertani, apakah kita bisa mendulang keuntungan yang lumayan? Wah, itu sangat-sangat banyak ya, Kang. Jadi kalau yang saya tekuni, bidang pertanian itu salah satu profesi yang saat ini sangat menguntungkan. Contohnya, kenapa hari ini para pemuda itu sangat apatis terhadap pertanian? Karena mungkin mereka hanya melihat capeknya, atau mungkin ketika kita turun ke lapangan ya kita nggak mau kotor. Tapi di sisi lain dari profit pertanian itu sangat dibutuhkan. Ya khususnya ya mungkin di tingkat daerah 2 atau di tingkat kabupaten, semakin kesini semakin banyak orang yang mencari ya mungkin dari pertanian itu menghasilkan berbagai macam keuntungan seperti gini, kita contohnya hidroponik kan. Yang lagi booming itu lagi booming. Tapi di sisi lain para pemuda itu sangat luweh lah gitu. Padahal hidroponik keuntungannya banyak kalau kita tekuni. Mereka nggak peduli terhadap pertanian itu, nggak mau mencoba juga. Bahkan kalau hidroponik itu hanya sederhana pun itu bisa depan rumah lah, dan pengontrolan atau controlling dari pemilik itu sangat-sangat mudah, sederhana. Kayaknya kalau hidroponik itu nggak kotor ya? Enggak, karena itu basicnya tempatnya rapi, bersih, dan itu hanya pakai media air. Betul. Sebagai media nutrisi tanaman itu. Nah, itu mungkin salah satu yang perlu pemuda coba. Betul. Terkait pertanian, karena begini Kang Zainal, kalau tidak ada hasil pertanian, lah nanti kita mau makan apa? Itu betul. Misalnya ya, saya bercita-cita pengen bekerja di suatu pabrik rokok atau pabrik motor. Apa kita mau makan motor? Atau makan rokok? Kan rokok itu setelah makan. Begitu. Tapi jangan salah, rokok juga kan di bidang pertanian. Pertanian tembakau. Jadi orang yang hanya mengandalkan hisapan rokok itu orang yang hanya enaknya saja. Berarti kita harus tahu tentang bagaimana susahnya menanam tembakau. Betul. Dan mungkin itu hanya salah satu yang dapat dilakukan pemuda hari ini tentang pertanian. Mungkin ada sebuah industri kreatif yang sepertinya perlu pemuda coba. Kira-kira mungkin di sana ada wacana apa tentang? Kalau di tempat kami di Kabupaten Tasikmalaya itu, karena kita harus beriringan dengan pemerintah, banyak program yang kita harus kenali, atau mungkin bukan hanya di kabupaten tapi seluruh Indonesia, yaitu program pertanian. Bahkan di tempat kami di Provinsi Jawa Barat itu sudah disiapkan satu kelompok tani itu 10 sapi. Jadi tani dan peternakan ya ini konteksnya. Makanya kenapa sekarang banyak pemuda yang ya istilahnya ingin membangun gabungan kelompok tani, tapi di sisi lain mereka tidak mau capek gitu, hanya mengandalkan satu program untuk kalau istilahnya hanya kenyang satu kali, tidak ada simbiosis mutualisme. Mungkin mereka hanya melihat 10 sapi harganya lumayan, padahal dapat bantuan
10 sapi langsung dijual dapat duit. Mereka kayaknya perlu pendampingan untuk pengembangan itu. Dan mungkin dari Karang Taruna memfasilitasi itu. Iya. Kalau di Karang Taruna itu lebih ke edukasi ya. Karena mungkin kalau kita ke lapangan ya kita sambil praktek tapi disisipi dengan edukasi. Contohnya gini, ketika kita sudah punya sapi atau tadi yang saya katakan program pemerintah itu ya. Karena kenapa saya selalu buat pemerintah? Itu ya uang kita, uang rakyat, dan uang rakyat ya harus kembali ke rakyat. Kembali ke rakyat. Contohnya, ketika kita mempunyai sapi, katakanlah kita punya lahan 1 hektar, tapi bingung ini kok sapi doang. Nah, harusnya pemuda yang memiliki peternakan sapi itu harus berinovasi dengan menanam odot. Jadi nggak bersusah payah untuk mencari pakan sapi kesana kemari, karena kan itu problem peternakan. Yang sudah itu mereka kadang kalau lagi musim susah cari rumput. Padahal itu kita bisa menanam. Kita bisa menanam pakan, ketersediaan pakan cukup, nanti kita datangkan sapi. Nah, bahkan ada yang lebih memanfaatkan odot itu untuk ya istilahnya sampingan lah. Tapi mereka punya pekerjaan lain. Artinya 2 pekerjaan utama itu. Jadi peternak dia jalan, usaha yang lain dia jalan. Karena gini, sirkulasi penjualan sapi itu, khususnya pedaging, itu skalanya itu ya paling 2 bulan 1 kali untuk penjualan. Berarti kan harus puasa 2 bulan itu. Ataupun nanti yang gede ketika Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, sampingannya apa? Ya usaha yang lain. Ya mungkin kalau sekarang kan guru-guru honorer ya. Iya kan? Itu saya sarankan mending ya kalau belum ada program pemerintah yang nyicil lah. Satu yang betinanya, satu yang yang jantannya. Jangan dikawini sendiri. Repot itu. Jadi harus sesama sapi. Karena kan ada metode mengawinkan. Gitu ya. Kecuali teori mengawinkan antara sapi dan manusia itu tidak ada. Dan itu misalkan punya lahan banyak, terus punya sapi, itu bisa jadi nggak hanya ditanami odot untuk pakan sapi itu. Bisa nanti dari peternakan itu terintegrasi dengan pertanian. Dan sekarang itu perlu diketahui bagi anak-anak muda ini. Sekarang yang lagi dicari itu hasil pertanian organik. Dan itu dari pupuk kandang sudah ada, tinggal olah. Nanti misalnya sampean kan nun sewune nih agak gemuk, kepingin diet. Nah itu kan nanti kalau misalkan menanam semacam selada atau apa, itu bisa menjadi makanan alternatif buat diet, tapi yang sehat. Coba bayangkan, sekarang misalkan selada atau kol, kembang kol itu bunga kol, itu disemprot pestisida. Lah ulat aja nggak makan, sampean kok makan? Lah sampean kan saking rakusnya kalau seperti itu. Ya bahkan saya obrolan terkait pestisida ini benar-benar sangat berbahaya ya. Karena ada kejadian petani yang mungkin dia merasa bahwa pestisida itu aman, disemprotkan ke timun, dipetik dan dimakan sendiri, pingsan. Waduh. Nah ini repot. Makanya inovasi terkait olahan organik itu sangat-sangat solutif. Dan sekarang di pasaran masih sangat langka. Betul. Menurut saya itu baru dari sektor pertanian dan peternakan. Itu hanya yang sudah ada di masyarakat tapi kita kembangkan. Belum lagi kreativitas pemuda yang menurut saya banyak sekali potensi. Betul. Kang Zaindra. Jadi potensi dari pemuda itu jangan dikubur, jangan dipendam, nggak apa-apa mencoba salah atau apapun. Dan itu nanti kalau misalkan jaringan-jaringan itu terbentuk, kita nggak perlu khawatir. Yang penting kan di sini mencoba. Ya maksudnya urusan
itu sukses atau tidaknya ya tetap kan tergantung usaha. Ketika kita mencoba satu kali gagal ya kita mencoba lagi. Karena saya pernah mencoba dalam pertanian itu bayam. Saya mendapatkan bibit bayam dari kawan. Kemudian ya saya cuma tabur aja. Kok yo hasilnya sangat tidak memuaskan. Berarti saya berpikir ini harus dipupuki, harus diberikan, harus disiram dengan teratur. Akhirnya ya setelah saya mencoba lagi menanam sekitar 1,5 bulan itu sudah tumbuh kayak gitu. Jadi untuk mumpung masih muda ya betul. Mencoba, masa cuma gagal sekali. Betul. Orang diputusin pacar berkali-kali aja nggak kapok ya kan begitu. Ya kan pantang menyerah lah, ini tinggal diaplikasikan di dunia kreativitas. Kalau saya ada kata-kata hikmah mungkin ya. Subhanul yaum rizalun go. Kemudian hari ini pemimpin di masa yang akan. Artinya bukan pemimpin menjadi kepala desa aja, kepala daerah, tapi pemimpin di sektor pertanian. Bahkan pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, itu yang paling penting. Lah mengelola dirinya sendiri aja belum bisa. Betul. Kalau misalkan sudah mengelola diri sendiri bisa, kan nanti tinggal mengelola masyarakat lebih enak. Betul. Dan itu yang kadang menjadi otak yang berundet di kita itu problem-problem seperti itu. Dan ini saya dengar-dengar jenengan juga lagi beternak sapi. Ya, kok bisa? Sampean kan kuliahnya jurusan apa, Jal? Bahasa. Lah emang sampean ngomong karo sapi? Ya mboten. Oke. Jadi kalau saya pernah mengutip dari perkataan Yai Mufid bahwa ketika kita berkuliah itu ya mungkin hanya berapa persen mendapatkan teori, sisanya itu di lapangan. Ya, saya mengamalkan seperti itu. Artinya saya kalau sekolah ya di bidang bahasa. Tapi ketika saya mencoba di bidang yang lain, ya saya cocok di peternakan. Artinya bahasa dan peternakan itu sangat beriringan ya. Soalnya saya takutnya kan sampean setiap hari ngomong sama sapi terus nanti dikira anak gila kan. Nggak apa-apa. Tapi ada mungkin bahasa hati untuk menjinakkan seperti sapi dan lainnya itu. Siap. Mungkin wujud badannya sama. Ya ini. Lah iya. Jadi kalau beternak sapi yang seperti ini, jangan yang seperti ini, kurus. Enggak juga. Ini ketika beternak sapi terlalu banyak dijual ke orang lain, tidak dikonsumsi. Kalau saya kan ya udah, kalau memang itu misal pedaging ya udah ada beberapa persen untuk saya konsumsi, tapi nggak terlalu banyak sih. Cuman ya ini efek seperti itu bukan karena daging, tapi bukan teledongnya yang sampai konsumsi. Ya enggak lah. Ya siapa tahu. Dan sampai membuktikan ini dengan beternak sapi atau bahkan ayam juga. Itu sampai sudah bisa merdeka. Ya, betul. Secara pribadi dan untuk bekerja atau untuk khidmah, untuk sosial itu sudah mudah. Ya. Artinya gini, ketika kita membangun embrio usaha, yang dipikirkan itu bukan profit ya, Kang. Tapi bukan hasil, tapi bagaimana caranya si peternakan atau pertanian itu bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga memberi bermanfaat untuk orang lain. Artinya semakin kita membangun peternakan, semakin banyak lapangan pekerjaan. Betul. Jadi jangan apa-apa di sendiri. Ya. Ini kameramen Makario kepengin dingu dhewe. Kepengin ngari dhewe. Sugi dhewe ya. Engko dipangan dhewe lah piye? Lah wingi jarane anak kambingnya mati. Nah, iku mergo kuwi. Makanya jangan dimakan sendiri, kasihkan ke orang lain. Betul lah. Maksudnya kalau seperti itu tuh nggak ada ruginya, menurut saya. Bahkan akan semakin meningkatkan. Betul. Bisa bertukar pikiran, bisa saling kerjasama. Bahkan nanti bisa kaya bersama. Nah itu yang ditunggu. Tapi apalagi sekarang kan, Kang,
Sekarang kan lagi pemulihan ekonomi kan, maksudnya dalam kondisi pasca pandemi 19 ini. Ya meskipun kita nggak pakai masker karena jaga jarak. Ini 1 meter ya. 1 meter. Nah itu sangat-sangat manfaat ketika kita membangun merintis pertanian, peternakan dengan misi untuk memulihkan ekonomi. Apa salahnya kita membantu pemerintah? Siap. Jadi membantu pemerintah itu nggak harus sampean jadi wakil. Wah enggak. Rakyat. Itu plan nomor berapa ratus. Dengan peternakan itu sampean sudah mewakili rakyat. Nah itu. Bahkan yang paling penting itu ketika beternak itu kita mempunyai misi lah ya. Misi bahwa ketika profitnya itu sudah ada atau penghasilannya itu sudah ada, bagaimana caranya kita bisa membagi dengan mungkin kita sebagai distributor, mereka sebagai penjual. Seperti itu. Jadi harus berbagi rezeki. Betul. Gini ada cerita kan. Karena kan kalau peternakan itu ada harga kandang, ada harga pasar, ada harga warung. Itu ada 3 tahap. Harga kandang itu sangat-sangat murah. Yang kedua harga pasar ya mungkin agak lebih tinggi. Kemudian harga warung semakin tinggi lagi. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tetap bagaimana sektor-sektor perekonomian itu harus terisi. Jangan karena kita egois ya udah kita beli misal telurnya di kandang langsung aja. Ya seharusnya itu ya udah fungsinya kandang hasil telur dari kandang itu ya kita distribusikan ke pasar biar ada orang yang dapat rezeki dari itu intinya itu aja. Bukannya kita mempersulit tapi ya yang namanya usaha kan bagaimanapun juga ada tahap-tahap yang mungkin kalau ya perbedaan harga itu kan pasti ada lah. Ya, jadi kalau seperti itu nanti semua menjadi bos dong. Iya, justru seperti itu. Jadi nggak ada kata-kata pekerja dalam hal ini. Jadi semua bisa mandiri menjadi bos dan nggak ada yang dirugikan. Betul. Betul sekali. Dan mungkin untuk penutup nih Kang, karena kayaknya sampean sudah capek ngantuk kan. Untuk memotivasi pemuda hari ini berkarya. Kira-kira apa kata-kata dari sampean biar penonton ini kan mungkin masih galau, bingung, lulus sekolah, lulusan corona lagi. Kan repot kalau kayak gitu. Ya, intinya kalau dari saya itu belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Tapi belajar itu sangat luas sehingga bisa didapatkan di mana saja. Seperti itu. Ya kalau bisa dicontohkan kita kuliah ya jurusannya bahasa Arab, tapi karena potensi kita berada di peternakan kenapa tidak dicoba seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beternak dan bertani. Gitu mau sampean jadi guru, mau sampean jadi perawat, tidak ada alasan untuk tidak bertani dan beternak. Jadi nanti sampean nggak akan menuntut yang macam-macam karena sampean wis kayak untuk gaji ya wis. Nah, begitu. Dan mungkin untuk pemuda hari ini kayaknya dari obrolan kita tadi yang penting jangan takut untuk mencoba. Karena kegagalan yang sesungguhnya itu ketika sudah tidak berani mencoba. Mungkin sekian dulu dari kita karena kita nanti ada agenda lain. Mungkin suatu saat dari teman-teman ada yang pengen ngobrol silahkan mampir atau langsung aja datang ke Tasik. Kita ada laboratorium untuk pelatihan peternakan dan pertanian. Kalau saya bawa sapinya 2 boleh? Sangat boleh tapi ya kita hitung harga dulu. Ya kalau nggak harga investasi lah paling tidak begitu. Saya investasi di Kebumen bisa. Siap. Besok kita agendakan ke sana. Bawa truk. Saya tunggu. Siap. Mungkin sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.